Selamat malam Celebes People, senang sekali saya Rafika Mustaqimawarda kembali menyapa Anda secara langsung dari studio Celebes TV Makassar di penghujung bulan Februari 2023. Dan pada obrolan Karebosi edisi hari ini kami akan mengangkat tema menjagakan sejuara PSM Makassar. Celebes People, kita ketahui bersama bahwa PSM Makassar berada di puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023 maksud kami. Dan PSM Makassar saat ini mengumpulkan 56 poin dari 26 pertandingan. PSM Makassar memiliki selisih 4 poin dari Persib Bandung dan 6 poin dari Persija Jakarta. Dan PSM Makassar dijadwalkan akan melawan Dewa United besok pada hari Rabu di depan pendukung sendiri, dan itu tentu saja menguntungkan bagi PSM Makassar. Dan untuk tema pada hari ini kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan pengamat olahraga, ada Bung Muskar Nain Yunus SPD MPD di sini. Selamat malam Bung Muskar. Ya, selamat malam Mbak Tika. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Bung Darman Saanca selaku koordinator supporter VIP Utara. Kabar baik, Bung? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Saya ke Bung Muskar dulu terlebih dahulu. PSM Makassar akan melawan Dewa United besok, Bung. Bagaimana pandangan Anda? Apakah optimis PSM Makassar akan masih berada di puncak klasemen? Makasih Mbak Pika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Celebes TV kembali mengundang kami dalam obrolan Karebosi ini, dan satu hal yang menjadi perbincangan kita karena memang hari ini dengan materi pemain yang tidak ada yang berkualitas, namun PSM Makassar sampai hari ini masih tetap menjaga asa ya. Beliau masih berada pada peringkat pertama dan selisih 6 poin dari Persija dan 4 poin dari Persib Bandung adalah merupakan sebuah keuntungan bagi kita. Di sisa 8 pertandingan ini dan kurang lebih 4 bermain kandang dan 4 tandang ini, kita akan melihat nantinya kemudian bahwa PSM dengan materi pemain yang dibawa oleh Bernardo Tarapes ini tidak terlalu ada yang menonjol, tetapi kita bisa melihat bahwa permainan yang begitu yang diperagakan sampai hari ini kita masih berada pada 2 kekalahan, yang ini sangat menguntungkan dibanding daripada pemain-pemain lainnya. Saya melihat bahwa di sisa pertandingan ini, kalau kita tetap memainkan dengan sistem permainan kita selama ini, maka saya optimis bahwa PSM di seluruh kandang ini akan kita bisa menjaga dengan kemenangan. Ya, mudah-mudahan pada saat tandang nantinya kita tidak ada kekalahan, minimal seri. Tapi kalau kita melihat di sisa 8 pertandingan ini Mbak Pika, pemain-pemain yang akan kita lawan nantinya tidak ada yang begitu terlalu mengkhawatirkan buat kita. Akan tetapi yang perlu kita jaga biasanya untuk menjaga posisi kita ini yang berada pada puncak klasemen ini yang agak sulit. Ya, dibanding kita akan mengejar posisi itu. Nah, kita berharap bahwa mental juara daripada PSM ini nantinya akan selalu bisa dipertahankan. Walaupun kembali di beberapa kali perbincangan kita bersama Bung Anca juga bahwa kita ini tanpa stadion, justru kita memperlihatkan kualitas kita lebih bagus ya, dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi ya mungkin itu adalah merupakan salah satu pemicu juga buat PSM Makassar sehingga sampai hari ini mungkin tanpa adanya stadion kebanggaan kita, Matoangi yang sampai hari ini belum diselesaikan dan dituntaskan, kita menjadi lebih optimis, menjadi lebih bersemangat untuk melakukan sebuah pertandingan-pertandingan dan memenangkan setiap pertandingan dan laga-laga yang kita hadapi. Dan insya Allah saya yakin bahwa untuk di kandang kita nanti ini selama 4 pertandingan nanti ya 2 kali ke depan ini dan nantinya terakhir juga 2 kali, saya yakin bahwa kita akan bisa mempertahankan Mbak Tika. Baik, terima kasih Bung Muskar. Saya ke Bung Anca. Bung Anca, sebagai seorang supporter, optimiskah nanti PSM Makassar untuk kemudian memenangkan, berpeluangkah PSM Makassar untuk memenangkan Liga 1 2023 ini? Kalau supporter yang ditanya pasti kami optimis. Di mana-mana kalau supporter itu ditanya jawabannya pasti sama, pasti optimis dia. Melihat perkembangan pemain-pemain kita yang sekarang yang ada di PSM, yang awalnya kita ragukan, tidak adanya pemain-pemain yang berlevel timnas pada awalnya, tapi
dengan adanya pelatih yang sangat bagus dalam memainkan pemain, mempercayai pemain-pemain muda, kita lihat hasilnya sekarang PSM bisa berada di level permainan yang bisa bersaing untuk merebut juara. Saya rasa apa yang kita lihat sekarang di PSM itu sangat membanggakan bagi kita, walaupun pada akhirnya nanti juara tidak sampai kita menangkan, tapi kita sangat berharap apa yang sedang PSM tunjukkan ini berkesinambungan sehingga pemain-pemain yang ada sekarang itu benar-benar akan menunjukkan level-level permainan yang lebih bagus lagi di kedepannya. Apakah untuk Dewa United ini juga merupakan lawan yang cukup berat juga untuk PSM Makassar atau gimana nih, Bung? Kalau kita bicara tentang lawan yang akan dihadapi, jelas kita tidak akan menganggap remeh setiap lawan ya. Karena setiap tim itu pasti punya potensi untuk memenangkan pertandingan. Karena dalam sepak bola kita tahu sendiri ada namanya faktor luck, ada hal-hal yang kadang kita tidak harap terjadi malah terjadi. Misalkan ada pemain cedera, ada kartu merah atau ada penalti atau dan sebagainya. Saya rasa kalau secara di atas kertas sekarang kalau kita lihat dari peringkat PSM dengan peringkat Dewa United kan agak timpang ya, jauh. Pasti kalau diprediksi kalau di atas kertas PSM pasti dengan mudah bisa mengalahkan Dewa United. Tapi kita tahu putaran kedua ini Dewa United juga melakukan perombakan yang sangat besar. Bahkan sampai mereka merekrut salah satu pemain timnas yang sangat bagus yang dulunya main di luar ya, Egy Maulana Fikri. Saya rasa akan jadi momok bagi kita nantinya. Dan salah satu yang menguntungkan juga dengan bermain di kandang sendiri. Ya, kalau persoalan kita bicara main kandang jelas itu jadi poin penting bagi tim yang bermain di Liga Indonesia. Karena di Indonesia itu setiap tim asal dia main di kandang pasti akan berjuang semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan. Saya rasa seperti itu. Oke, saya kembali ke Bung Muskar. Bung Muskar, apakah Anda sebagai pengamat olahraga yang kira-kira perlu diperkuat lagi di PSM Makassar, Bung? Iya, saya rasa bahwa sampai hari ini kita melihat bahwa PSM telah menampilkan permainan-permainan terbaik, baik dari sisi pertahanan maupun dari sisi penyerangan ya. Namun kita tetap harus menjaga kemungkinan-kemungkinan nantinya yang akan bisa terjadi. Kenapa? Karena kembali yang saya katakan Mbak Pika, bahwa mempertahankan ini lebih sulit daripada kita mengejar ya. Saya mengatakan bahwa biasanya di saat-saat seperti ini ada mental-mental juara yang harus dimunculkan. Ada ketegangan-ketegangan dalam setiap fase-fase pertandingan yang akan muncul. Nah, kita berharap bahwa motivasi-motivasi nantinya, baik dari supporter ketika bermain di kandang sendiri ataupun nanti kita bermain di luar, itu harus tetap kita munculkan. Kenapa? Karena faktor-faktor ini semua yang akan bisa memberikan sebuah semangat bertanding yang jauh lebih bagus. Nah, kita berharap di sisa pertandingan ini, 8 kali pertandingan, insya Allah ya mudah-mudahan kalau kita bisa mempertahankan, karena hitung-hitungan kita yang bisa dari selisih 4 poin dan 6 poin, ya kalau kita melihat Persib Bandung yang peluangnya lebih besar ya, kita melihat. Namun kita juga harus tetap menjaga bahwa ketika kita ada persoalan-persoalan yang terjadi nantinya pada setiap pertandingan-pertandingan yang kita tidak harapkan dan bisa menimbulkan kekalahan bagi PSM, kemungkinan ini akan bisa membuat kita nantinya akan terkejar oleh mereka. Ya. Nah, sisi inilah yang harus kita fase-fase setiap pertandingan harus ada motivasi dan semangat dari baik supporter maupun dari pelatih sendiri. Kalau kita lihat pelatih dengan sistem materi pelatihan yang mereka miliki, saya yakin bahwa kita akan bisa memenangkan setiap pertandingan. Minimal seri lah. Oke. Iya. Kalau dari Bung Anca tadi mengatakan bahwa kita tidak boleh menganggap remeh kemudian lawan kita, dalam hal ini Dewa United, itu dari pandangan supporter. Kalau dari Bung Muskar sendiri, mampukah PSM Makassar untuk menaklukkan Dewa United besok? Iya, saya yakin, saya katakan begini, bahwa dalam ilmu kepelatihan itu memang kita harus memahami bahwa fase setiap pertandingan itu tidak ada lawan yang lemah. Sekecil apapun dan lawan itu tetap di dalam sebuah pertandingan, kita harus menganggap bahwa ada kemungkinan mereka akan bisa mengalahkan kita. Apalagi ini kan sepak bola ini selalu bundar.
Kita tidak akan melihat bahwa ada kemungkinan itu karena faktor X juga akan bisa timbul dalam sisi-sisi setelah pertandingan. Kita juga tidak bisa berharap bahwa kita sebagai tuan rumah sehingga kita menghadapi lawan yang peringkatnya jauh di bawah kita, sementara kita menganggap bahwa dia lemah. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena motivasi dalam setiap pertandingan, dan kita juga bisa melihat level-level pertandingan internasional, ya kan. Anggaplah Liga Inggris, Spanyol dan sebagainya. Semua itu tetap kita melihat bahwa semua yang bermain di Liga 1 ini adalah seluruh kesebelasan yang memiliki kemampuan yang sama dengan kita. Apalagi kan sejak awal kita mengatakan, supporter juga sejak awal mengatakan dengan materi pemain yang hari ini kita perlihatkan, tidak ada yang mengatakan bahwa PSM sampai hari ini bisa di urutan pertama. Tetapi kita bisa membuktikan, dengan kualitas kita yang biasa-biasa. Tidak ada pemain-pemain yang kita anggap memiliki kualitas yang bagus, tetapi pelatih mampu menunjukkan kualitas dan mengubah sistem permainan kita menjadi sangat ganas ketika ada di lapangan. Seperti itu Mbak Pika. Seperti yang disampaikan oleh kedua pembicara saya tadi, pemirsa, bahwa kita tidak boleh untuk merendahkan lawan kita karena bola itu bundar. Saya penasaran, prediksi skor yang Bung Muskar prediksi untuk besok Dewa United melawan PSM Makassar. Ya, prediksi saya kemungkinan ya 3-1 lah. 3-1, oke. Kalau Bung Anca sendiri berapa, Bung? Saya mungkin 10-0 ya, kalau supporter, tapi saya berharap PSM bisa menangkan pertandingan itu saja. Baik, luar biasa. Cukup jauh ternyata selisihnya, pemirsa. Dan saya kembali ke Bung Anca sebelum kita iklan sejenak. Bung Anca, ini kan nanti untuk pekan selanjutnya nanti ada PSM, maksud saya Persija akan melawan Persib Bandung, dan itu akan kembali menguntungkan lagi bagi PSM Makassar karena untuk kedua tim ini selisihnya tidak jauh berbeda dengan PSM Makassar ya. Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini menjagakan juara PSM Makassar, masih bersama dengan Bung Muskar dan juga Bung Anca. Saya ke Bung Anca. Bung Anca tadi sempat terpending, Bung. Untuk di bulan berikutnya Persija Jakarta dan juga Persib Bandung akan bermain bersama begitu, dan itu tentu saja akan menguntungkan bagi PSM Makassar. Pandangan Anda sebagai seorang supporter? Saya rasa momen untuk menjauhkan poin kita dari dua tim tersebut mungkin ada di momen itu. Supporter sangat berharap pertandingan itu bisa berakhir imbang ya, akan menguntungkan buat PSM jika pertandingan itu berakhir imbang, karena dalam dua pertandingan berikutnya kita bermain kandang, jadi ada kemungkinan kalau kita memenangkan semua pertandingan kandang yang dua pertandingan kandang ini, kita bisa menjauh sampai 62 poin ya, sedangkan Persija akan terhambat kalau pertandingan itu berakhir seri. Saya harap seperti itu. Oke, kalau saya tadi sempat bertanya ke pengamat olahraga terkait dengan strategi apa kira-kira yang perlu digaungkan lagi oleh pelatih kita Bernardo Tavares. Kalau dari sisi supporter kira-kira seperti apa, Bung? Beberapa minggu yang lalu Bernardo Tavares sempat mengeluarkan pernyataannya, dan itu sangat kita aminkan karena apa yang beliau katakan itu memang harus dilakukan sekarang. Beliau bilang setiap laga ini akan kita pikirkan dari laga yang akan kita hadapi ke laga berikutnya. Kita tidak akan berpikir jauh untuk pertandingan apakah kita akan juara, apa yang akan terjadi di akhir musim, tapi apa yang akan kita hadapi hari ini itu yang akan kita pikirkan. Saya rasa seperti itu. Kita tidak usah terlalu jauh berpikir tentang besok, tentang pertandingan terakhir atau pertandingan apa, tapi apa yang akan kita jalani. Misalkan besok kita bermain lawan Dewa United, kita harus fokus ke situ pertandingan itu, karena fokus akan membuat kita memenangkan pertandingan. Saya rasa seperti itu. PSM saat ini berada di puncak klasemen dan tentu saja itu juga sangat dipengaruhi dengan kualitas dari pelatih kita Bernardo Tavares. Kalau dari sisi supporter sendiri melihat sosok pelatih Bernardo Tavares seperti apa, Bung? Pelatih hebat ya, termasuk salah satu pelatih yang berani memainkan pemain muda. Kita lihat sendiri di PSM sangat banyak pemain-pemain muda, hampir mirip dengan pelatih yang ada di Persija sekarang ya, sangat membanggakan. Ada pelatih-pelatih yang pelatih dari luar, dari mancanegara, yang pernah
punya pengalaman-pengalaman melatih tim-tim besar, direkrut di Indonesia dan mereka mempercayai pemain-pemain muda kita. Itu sangat membanggakan buat sepak bola kita. Kalau yang patut diwaspadai sendiri dari setiap laga, khususnya untuk besok melawan Dewa United, seperti apa? Saya rasa faktor-faktor non teknis ya, misalkan cuaca atau kepemimpinan wasit yang kita tahu sendiri di Liga Indonesia sangat tidak ini ya, kadang tidak memuaskan kepemimpinannya, termasuk dari penyusunan jadwal yang kadang berubah-berubah. Saya rasa itu akan sangat mengganggu persiapan-persiapan tim ke depannya. Baik, itu dari sisi supporter. Kalau dari sisi pengamat olahraga, kira-kira apa yang perlu diwaspadai, Bung? Saya katakan dari sejak tadi Mbak Pika bahwa motivasi yang paling terpenting. Apa yang disampaikan tadi Bung Anca terkait dengan yang dikatakan bahwa semangat-semangat ini memang harus diperlihatkan. Kita tidak bisa kecolongan dalam setiap suatu pertandingan, dan memang yang kita harus pikirkan bagaimana menghadapi dari setiap pertandingan ke pertandingan lainnya. Persoalan juara adalah nomor 2 bagi kita. Bagaimana kita bermain setiap pada fase-fase pertandingan itu, kita harus menampilkan permainan yang terbaik, memperlihatkan gaya bermain kita yang sesungguhnya dan bisa memenangkan setiap pertandingan. Karena itu lebih penting dibanding kita nantinya dari sisi kejiwaan nantinya kita memikirkan kemenangan, memikirkan juara nantinya. Nah, ini akan bisa menghambat. Tetapi kalau setiap pertandingan yang kita pikirkan bahwa ini harus menjadi modal kita memenangkan setiap pertandingan dan memberikan permainan terbaik, maka saya yakin kita tidak akan terbebani dari setiap. Dan yang kedua, saya yakin bahwa di setiap pertandingan di 8 fase pertandingan ini yang harus kita pikirkan bagaimana pertahanan jauh lebih bagus. Ini yang kita harus mengantisipasi. Kenapa? Karena biasanya hal-hal yang begini nantinya euforia yang muncul dari setiap pemain ini akan bisa menimbulkan kecenderungan nanti pada sisi-sisi pertahanan kita yang akan berkurang nantinya. Seperti itu mungkin. Oke, jadi tidak seperti yang disampaikan Bung Anca tadi bahwa bukan untuk terlalu fokus sampai ke menjadi juara, tapi fokus saja untuk setiap pertandingannya. Dari pertandingan ke pertandingan berikutnya. Betul. Saya kembali ke Bung Anca, atau masih ada yang ingin silakan. Ke Bung Anca, kira-kira bentuk dukungan dari supporter sendiri seperti apa, Bung, untuk menjagakan sejuara PSM Makassar? Pertama mungkin doa ya dari kami supporter untuk PSM supaya bisa memenangkan setiap laga. Yang kedua mungkin aksi kami termasuk salah satunya turun langsung ke Parepare, walaupun mungkin ada pembatasan supporter, tidak dipenuhinya kuota stadion, jujur sangat merugikan buat kami karena stadion yang penuh itu akan membuat pemain juga merasa sangat bersemangat. Tapi saya rasa itu tidak akan terlalu mengganggu buat kami karena kecil tidaknya supporter dalam stadion itu setidaknya ada yang memberikan semangat kepada pemain-pemain yang bermain. Seberapa besar pengaruhnya dengan kehadiran supporter ini untuk para pemain-pemain kita, Bung Anca? Saya rasa sangat besar ya. Pemain supporter itu adalah pemain ke-12. Pemain akan sangat bersemangat, mereka tidak akan lelah, mereka akan terus berjuang sampai detik terakhir kalau mereka terus mendengar suara-suara supporter yang ada di tribun. Saya rasa seperti itu. Kalau dari pengamat olahraga sendiri, kehadiran supporter ini seberapa berpengaruhnya untuk para pemain kita? Hampir semua euforia daripada kehadiran supporter itu dalam setiap pertandingan itu adalah merupakan sebuah motivasi yang lebih besar daripada setiap pemain. Biasanya kita punya semangat yang cuma tadinya ya 50%, dengan kehadiran supporter nantinya itu akan bisa berlipat-lipat. Dan supporter ini ya biasanya memberikan sebuah hal-hal atau pengaruh-pengaruh yang sangat besar di dalam psikologis setiap pemain. Sehingga dimanapun dalam setiap pertandingan, ketika kesebelasan A menjadi tuan rumah, biasa mereka sudah memenangkan 50% daripada pertandingan itu. Kenapa? Karena dengan kehadiran supporter. Dan itu bukan cuma dari olahraga sepak bola, olahraga lainnya pun itu akan bisa memunculkan. Makanya dalam setiap pertandingan-pertandingan kita berharap bahwa adanya kekuatan supporter ini akan bisa memberikan sebuah dampak positif untuk memenangkan sebuah pertandingan itu. Oke, dan itu kita berharap besok PSM kembali berada di puncak klasemen ya? Insya Allah.
dan kita berharap seperti itu Mbak Vika. Karena ya yang kita melihat dengan materi pemain hari ini, ya saya yakin bahwa PSM akan bisa mengejar asa itu. Baik, baik. Saya ke Bung Anca. Bung Anca, kita kan selama ini atau sejauh ini sudah menyaksikan beberapa laga PSM Makassar ya. Pasti juga Bung Anca menyaksikan tim-tim yang menurut Bung Anca patut diwaspadai. Ini tim-tim mana saja Bung Anca yang menurut Bung Anca kuat? Ada 8 laga ya yang akan kita hadapi di pertandingan berikutnya sampai akhir liga nanti. Mungkin yang harus kita wanti-wanti kepada manajemen pemain adalah laga-laga away kita ya, karena bagaimanapun setiap tuan rumah yang bermain di kandang itu pasti akan bermain mati-matian, apalagi mereka bermain di depan pendukung mereka sendiri, pasti mereka tidak ingin kehilangan poin ya. Hal pun sama dengan kita, kalau PSM main di kandang pasti kita akan mendukung penuh PSM supaya memenangkan pertandingan. Kalau ditanya tim mana yang berpotensi untuk menghambat kita, saya rasa semua ya, semua tim harus kita waspadai. Mungkin seperti itu. Oke, kalau dari pengamat olahraga sendiri, adakah mungkin tim yang menurut Bung Muskar ini menonjol dan bisa saja menghambat dan harus diwaspadai? Kalau saya katakan bahwa sisa 8 pertandingan ini, fase-fase ini yang kita melihat bahwa tidak ada kondisi-kondisi kesebelasan dari yang lainnya yang bisa kita lihat memiliki pengaruh atau kanas besar untuk seperti itu. Tapi ya sekali lagi saya katakan apa yang dikatakan Bung Anca memang seperti itu. Kita jangan pernah meremehkan setiap lawan-lawan yang ada. Kita harus tetap berpikir bahwa mereka yang terbaik, mereka yang akan mampu mengalahkan kita ketika kita lengah di dalam sebuah pertandingan, sehingga kita selalu termotivasi untuk selalu menjaga daripada setiap pertandingan-pertandingan akan kita lakoni nantinya. Jadi kita berharap bahwa tidak ada satupun yang kita anggap bahwa mereka lemah, tapi mereka terbaik semua, sehingga hal ini bisa terjaga. Dan yang kedua ya, kita berharap bahwa pertandingan nantinya antara Persik Bandung dengan Persija itu bermain imbang. Dan kedua ya, kita berharap bahwa mudah-mudahan kalau tidak bisa imbang ya Persik Bandung yang kalah. Karena kalau Persik Bandung kalah berarti posisi kita ketika menang kita ada pada posisi 6 poin dan 7 poin selisihnya. Tapi lebih bagus kalau misalkan permainan ini nanti seri, itu jauh lebih menguntungkan buat kita. Kita sisa menjaga nantinya pada fase-fase nanti pertandingan yang akan kita lakoni di kandang tandang nanti, itu kita bisa jauh lebih jaga, minimal ya 4 pertandingan tandang yang kita hadapi itu ya paling tidak seri sekali dan kita tidak bisa kalah. Oke. Untuk mental sendiri dari pemain ini seberapa besar untuk kemudian tetap menjagakan kejuaraan kita? Kalau saya secara psikologis melihat bahwa sisi mental, saya rasa di fase ini sampai sejauh ini kita masih terjaga, dan saya yakin bahwa kondisi ini masih mampu kita imbangi, kita jaga, dan mudah-mudahan bisa dirawat. Karena mental kita ini kalau kita melihat dari pertandingan sampai ke-26 ini betul-betul kita menunjukkan mental juara ya, saya katakan. Kenapa saya katakan? Dengan materi yang seperti ini, kita mampu mempertahankan sampai di 26 pertandingan ini. Dan kita tetap di urutan pertama. Inilah yang membuat saya katakan bahwa sejak awal pada saat paruh musim kita sudah melakukan pertemuan di Celebes ini, saya katakan bahwa dengan kondisi-kondisi ini PSM 1 kali kekalahan ya, kita kekalahan yang kedua melawan Persija. Itu pun saya melihat bahwa pertandingan antara Persija dan PSM itu, kalau saya memperhatikan bahwa tidak adanya faktor keberuntungan dari kita. Dari sisi penyerangan dan pola permainan kita lakukan, kita banyak peluang yang kita lakukan. Kalau peluang-peluang itu tadinya menghasilkan kemarin, saya mengatakan bahwa posisi itu bisa jadi 4-3. Namun karena kita melihat pada waktu pertandingan itu ada banyak hal ya, itulah yang katakan bahwa faktor S itu tidak bisa kita menganggap. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sebuah kemungkinan yang tidak akan pernah ada dalam alam pikir kita, ya kan? Yang tahu itu cuma Yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu kita berharap selalu setiap dalam pertandingan-pertandingan kita hadapi, kita harus menganggap bahwa seluruh lawan-lawan kita adalah yang terbaik, sehingga kita bisa menjaga.
ya sepakat kalau dalam setiap pertandingan lebih bagus secara psikologis, itu dulu yang kita pikirkan. Kita tidak usah memikirkan bahwa hari ini kita sudah berada pada posisi pertama dan sudah yakin kita akan juara. Tetapi yang kita pikirkan bagaimana setiap pertandingan yang kita lakoni itu menjadi pertandingan hidup mati bagi kita. Sehingga itu akan bisa memungkinkan di sisa 8 pertandingan ini akan bisa menjadi kemenangan bagi PSM. Dan saya berharap tidak ada lagi kekalahan buat PSM. Kita pertahankan 2 kali kekalahan ini juga luar biasa. Akan menjadi sejarah bagi kita nantinya. Itu harapan kita bersama. Dan itu sebabnya kita tidak boleh menganggap remeh lawan-lawan kita, termasuk dengan lawan PSM Makassar besok, Dewa United. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi, masih bersama kami dan juga Bung Muskar dan Bung Anca. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, menjaga kans juara PSM Makassar. Masih bersama dengan Bung Muskar dan juga Bung Anca. Saya ke Bung Anca terlebih dahulu. Bung Anca, tadi Bung Muskar sudah menjelaskan terkait dengan mental, seberapa berpengaruhnya mental ini terhadap permainan kita nantinya. Kalau dari pandangan supporter sendiri seperti apa? Saya rasa sangat menjadi hal krusial ya kalau kita bicara tentang mental, karena itu akan jadi bahan bakar untuk membuat kita semangat untuk memenangkan pertandingan. Karena dimanapun kalau mental sudah drop, pasti pemain tidak akan melakukan apa-apa dalam lapangan. Tapi kalau mentalnya memang sudah sangat kuat, ingin memenangkan pertandingan, pasti akan terjadi kemenangan itu. Kita berkaca pada tahun 2017-2018 di mana PSM hampir memenangkan juara ya. Justru pada saat-saat pertandingan krusial kita main di kandang, justru kita kehilangan poin. Itu akan sangat memukul buat kita kalau dari awal kita tidak memupuk mental itu untuk memenangkan pertandingan dari pertandingan berikutnya. Karena seperti itu. Oke, kalau tadi sempat disampaikan bahwa pelatih kita Bernardo Tavares ini keunggulannya adalah berani untuk mengeluarkan pemain-pemain muda. Kalau Bung Anja sendiri melihatnya pemain-pemain muda kita ini siapa-siapa saja yang Anda unggulkan, Bung? Saya rasa semua pemain-pemain muda PSM sangat bermain bagus ya selama ditangani sama Bernardo Tavares. Bermunculan pemain-pemain muda berbakat yang selama ini kita tidak tahu namanya, kita tidak kenal. Justru di bawah Bernardo Tavares lah muncullah pemain-pemain seperti Saki, Ramadan Sananta, dan beberapa pemain-pemain muda lainnya. Bahkan pemain-pemain yang dulunya kita harap sudah habis seperti Rashid Bakri pun sekarang sudah bermain lebih bagus lagi. Intinya apa yang dilakukan Bernardo Tavares di PSM sangat membanggakan buat kita. Mudah-mudahan itu akan berkesinambungan dan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya, sehingga pemain-pemain yang sekarang sedang bermain di PSM itu 2-3 tahun ke depan akan jadi pemain-pemain bintang, saya rasa seperti itu. Amin. Pemain muda yang Bung Anca unggulkan, Ramadan Sananta atau siapa lagi nih, Bung? Ramadan Sananta, saya rasa. Ramadan Sananta, baik. Kalau dari sisi pengamat olahraga sendiri, dari sisi pemain yang dijagokan siapa nih, Bung? Sama. Kalau saya melihat ini kan materi pemain kita ini adalah perpaduan pemain-pemain muda yang dilakukan oleh Bernardo Tavares ya. Beliau ini adalah merupakan pelatih yang bertangan dingin, yang mungkin juga saya katakan bahwa sejak awal memang tidak diberikan target yang terlalu besar, sehingga mungkin dia bisa bermain, memperlihatkan sistem kepelatihan yang bisa lepas ya, sehingga dengan beraninya ya pemain Liga 2 yang diambil, yang kedua pemain daripada PSM juga yang perekrutannya juga kalau kita melihat kemarin. Tapi dengan materi ini ya kita bisa memperlihatkan bahwa kepercayaan diri tinggi, setiap permainan menunjukkan sebuah kualitas yang cukup bagus, dan ini sampai hari ini tampil sangat memukau ya. Dengan 2 kekalahan yang kita lakukan dari 26 ini, kita sudah memperlihatkan bahwa PSM ke depan ini di bawah pelatih Bernardo Tavares ini adalah merupakan pemain yang harus ditakuti di Indonesia. Dan ya saya berharap bahwa
hal ini akan berlanjut dari pertandingan-pertandingan kita lakukan. Kenapa? Karena ketika ini bisa kita jaga, asa ini kita bisa jaga, maka saya yakin bahwa apa yang dikatakan Bung Anca, kasus 2017-2018 yang sudah jelas dengan materi kita yang jauh lebih bagus pada waktu itu ya, kita berharap, tetapi ternyata terjadi hal-hal yang di luar daripada apa yang menjadi ekspektasi kita untuk memenangkan pertandingan. Ya mudah-mudahan kita berharap bahwa sejak awal ya memang Bernardo Tapares tidak berikan target yang besar. Bahkan seluruh supporter dan kita sendiri, masyarakat dan kami juga pengamat tidak pernah berharap bahwa PSM akan bisa sampai sejauh ini. Tapi ternyata kita bisa membuktikan, dan bukti ini harus kita akan perlihatkan. Dan saya yakin bahwa sisa pertandingan 8 ini dengan sistem dan motivasi yang diberikan oleh pelatih terhadap seluruh pemain, maka itu akan bisa jauh kita terjaga. Saya menganggap Mbak Pika bahwa semua pemain ini terbaik bagi saya. Tidak ada satupun yang harus kita. Tapi ya mudah-mudahan nantinya akan kita melihat akan muncul pemain terbaik nantinya setelah musim ini berakhir ya. Kita akan lihat. Dan itu ada pada PSM Makassar nantinya. Amin. Saya ke Bung Anca. Karena kita sudah di segmen terakhir ini, silahkan harapan-harapan sekaligus dengan closing statement. Harapannya tentu kalau ditanya supporter ya kita berharap tahun ini PSM bisa juara. Melalui Celebes TV ini juga saya sangat berharap masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, mendoakan PSM, memberikan dukungan penuh agar tahun ini bisa juara. Sudah hampir 23 tahun ya kita tidak juara di Liga. Ada kesempatan seperti ini kita yang tidak pernah duga-duga dari awal, seperti yang Bung tadi sampaikan bahwa dari awal tim ini terbentuk kita tidak berangan-angan untuk ada di posisi sekarang, karena musim sebelumnya kita hampir degradasi. Melihat posisi sekarang PSM di atas itu sangat membanggakan buat kita, walaupun pada akhirnya nanti kita tidak juara ya, tapi kita tidak minta itu. Kita sangat berharap tahun ini kita bisa juara, mempertahankan apa yang sudah dilakukan sampai pertandingan ke-26 ini. Saya rasa itu sangat penting buat pemain sekarang, begitupun juga dengan supporter. Asa harapan kita memenangkan pertandingan besok dan pertandingan berikutnya sangat kita harapkan ya. Kita tidak berharap terjadi seperti tahun 2017, 2018. Kita sangat berharap pertandingan tim lain menentukan nasib kita, tapi kita berharap PSM bisa menentukan nasibnya sendiri dari permainan yang kita lihat sekarang. Pemain sangat berjuang ya. Sudah buktinya beberapa pertandingan PSM itu kita ketinggalan dari awal, tapi kita bisa comeback. Bahkan sekarang PSM digelari tim comeback ya, karena saking seringnya kita ketinggalan baru kita balik lagi jadi kemenangan. Itu saya rasa semangat juang para pemain menunjukkan bahwa ada mental juara di sini. Jadi dukungannya dan doanya masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, sangat kita perlukan. Rasa seperti itu. Baik, terima kasih Bung Anca. Bung Muskar, silakan harapan-harapan sekaligus closing statement. Iya, yang pertama saya ingin katakan Mbak Pika pada sejak awal PSM Makassar dengan materi pemain yang hari ini kita katakan banyak pemain muda, tidak pernah ditargetkan untuk juara. Ini adalah merupakan satu tanda-tanda kemenangan bagi PSM. Kenapa? Karena dengan materi ini kita mampu menunjukkan sebuah kualitas yang sangat luar biasa. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa PSM dari setiap pertandingan, banyak pertandingan yang seperti dikatakan Bung Anca tadinya kita sudah berada pada kekalahan, tetapi kita bisa memutar balik kekalahan itu menjadi kemenangan. Ini menandakan bahwa pemain-pemain PSM secara psikologis memiliki sebuah semangat yang sangat besar untuk memenangkan setiap pertandingan. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa dari 26 pertandingan yang telah dilakoni oleh PSM, kita cuma kalah 2. Dari kekalahan yang cukup signifikan ini dan di level-level sampai hari ini akan menunjukkan bahwa PSM memiliki grafik pertandingan yang sangat luar biasa dan ada pada fase tingkat grafik yang signifikan
sangat memungkinkan untuk memperlihatkan tanda-tanda juara ini. Oleh karena itu ya, saya berharap pada hari ini dari setiap pertandingan yang akan kita lakoni, selalu kita harus memunculkan bahwa itu adalah merupakan partai final bagi kita, partai penentu bagi kita, sehingga proses daripada pertandingan itu sangat memungkinkan untuk kita bisa memenangkan. Dan yang sangat penting bagi kita adalah doa daripada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Yang kedua, kehadiran supporter bisa menunjukkan sebuah semangat baru bagi mereka yang memungkinkan nanti akan bisa menjadi bahwa supporter itu adalah pemain ke-12 dari hadirnya. Nah, baik juga di partai-partai tandang nantinya, kita akan bisa nantinya memperlihatkan proses-proses yang ada, dan kita selalu memberikan nilai-nilai positif bahwa pertandingan itu akan bisa dilakoni dengan baik. Mungkin seperti itu Mbak Tika. Baik, terima kasih. Satu kata untuk PSM Makassar, Bung. Ewako PSM. Ewako PSM. Bung Anca. Juara. Juara luar biasa. Terima kasih banyak Bung Muskar. Terima kasih banyak Bung Anca sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda. Saya Rafika Mustaqimawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako PSM. Ewako. Waalaikumsalam.